Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bu Windy yang ada di rumah, anak solih-solihah? Bu Windy berharap setelah hari libur Sabtu Minggu kemarin, anak-anak semakin bersemangat hari ini untuk belajar akidah akhlak. Bu Windy akan mengajak kalian belajar masih dengan tema yang sama, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada 3, Ar-Razzaq, yaitu Allah yang maha memberi rezeki. Yang kedua Al-Hamid, yaitu Allah yang maha terpuji. Dan yang ketiga adalah Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih atau maha mensyukuri. Hari ini Bu Windy minta anak-anak membuka buku Salam halaman 54 dan 55, yaitu soal isian yang ada di halaman 54 dan 55 buku Salam. Ibu Windy akan membahas satu persatu jawaban dan kalian nanti mengisi bukunya tersebut setelah menonton video dari Ibu. Oke? Ya, kita mulai. Nomor yang 1. Nomor 1 pada halaman 54 buku Salam. Sikap berterima kasih atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita disebut sikap berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu disebut syukur nikmat. Bersyukur akan nikmatnya Allah, syukur nikmat. Bagaimana caranya kita bersyukur nikmat Allah? Syukur nikmat itu bisa ditunjukkan dari 3 hal, melalui hati, melalui ucapan, dan melalui perbuatan. 1, melalui hati, yaitu merasa bersyukur, merasa cukup, merasa gembira atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan melalui ucapan, yaitu dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah karena sudah memberikan kita rezeki. Yang ketiga, melalui perbuatan, yaitu kita bertawakal kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah bukti bahwa kita adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah, yaitu syukur nikmat. Itu jawaban nomor 1. Yang nomor 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki apakah kepada manusia saja? Tidak. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya Allah ada siapa saja? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia mau mendapatkan rezeki harus berusaha, harus bekerja. Ada yang mengajar seperti Bu Windy menjadi guru, ada yang bekerja di kantor, ada yang berdagang di pasar atau di rumah, ada yang ibunya bekerja di bank, dokter di rumah sakit. Nah, itu cara manusia untuk mendapatkan rezeki dari Allah ya. Sedangkan hewan mendapatkan rezeki dari Allahnya berupa berburu makanan, berburu binatang yang lainnya untuk dimakan. Tumbuhan pun seperti itu. Allah semua yang menjamin makhluk ciptaannya mendapatkan rezeki dan makanan ya. Soal yang nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak dipuji karena Allah memiliki sifat. Nah, sifat apa? Al-Hamid, yaitu Allah maha terpuji. Allah yang menciptakan bumi dan isinya. Hanya Allah yang berhak kita puji, tidak ada yang lain. Allah maha terpuji, Allah Al-Hamid ya. Ingat ya, kalau Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri, atau Allah yang maha berterima kasih. Kalau Allah maha terpuji adalah Al-Hamid. Ya, soal yang keempat, lawan kata dari sikap syukur. Orang yang bersyukur
itu orang yang berterima kasih atas pemberian atau nikmatnya Allah. Terus kalau orang yang tidak bersyukur, namanya apa? Kalau orang yang bersyukur tadi namanya orang yang bersyukur nikmat. Sedangkan orang yang tidak bersyukur itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu apabila diberi rezeki 5, dia merasa kurang. Dia pinginnya 10 atau pinginnya 15 atau pinginnya yang lebih banyak atau pinginnya semuanya kalau bisa. Nah, itu orang yang mengkufuri nikmat. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ada cerita begini, Anissa pada hari Minggu ditinggal ibu, ditinggal mamahnya belanja ke pasar. Sepulang dari pasar, ibu Anissa membelikan Anissa oleh-oleh berupa kue-kue jajanan pasar. Tapi Anissa marah, Anissa tidak mau dibelikan jajanan pasar. Ah, kok jajanan seperti ini lagi? Setiap hari ibu belinya seperti ini. Coba ibu belikan aku pizza, belikan aku roti, hamburger, atau burger ayam. Nah, itu tanda bahwa Anissa tidak mensyukuri nikmat Allah. Anissa kufur nikmat. Tapi yang Anissa yang Ibu Windy sebutkan itu bukan Anissa kelas 2 Nuh ya. Anissa yang lain tuh jauh-jauh di sana. Kalau Anissa yang di kelas 2 Nuh, Bu Windy yakin Anissa dan semua anak-anak yang ada di kelas 2 Nuh semuanya adalah anak-anak yang solih, solihah, anak pintar, dan anak yang rajin belajar dan sayang kepada orang tuanya. Ya, harus jadi anak yang solih solihah insya Allah ya. Nah, jadi jawabannya tadi lawan kata dari orang yang bersyukur adalah kufur nikmat. Sedangkan nomor 5, salah satu contoh dari bentuk rezeki yaitu, nah, rezeki dari Allah tuh bisa berupa kesehatan, bisa berupa harta benda, bisa berupa perasaan bahagia, perasaan tenang, banyak teman. Nah, itu namanya rezeki dari Allah. Jadi rezeki dari Allah itu bukan hanya berupa uang saja, tapi banyak ya, perasaan senang, perasaan tenang itu juga merupakan rezeki dari Allah. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini nanti Bu Windy beritahu di buku ya. Ada di buku, anak-anak bisa membaca sendiri. Nanti tugasnya adalah menjawab soal nomor 6. Nomor 7. Rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita apakan? Rezeki tersebut yang diberikan Allah harus kita syukurin. Harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Harus kita manfaatkan. Harus kita gunakan untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau ada rezeki dari Allah, bukan berarti kita simpan sendiri. Ah, ini kan rezeki aku, nggak mau aku berbagi dengan kamu, kamu beli sendiri. Tidak begitu, rezeki dari Allah satu harus kita syukuri, dan kedua harus kita pergunakan sebaik-baiknya manfaat. Sama Allah dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih kesehatan, ayo kita gunakan untuk yang bermanfaat. Kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk mendengarkan yang bagus-bagus. Mulut ini diciptakan sama Allah, kita diberi mulut untuk berzikir, untuk mengucapkan yang baik-baik, bukan malah mengucapkan yang buruk-buruk, yang tidak ada manfaatnya ya. Untuk soal yang nomor 8, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling layak untuk disembah, bisa dipuji adalah jawaban yang tepat. Hanya Allah lah yang patut kita puji, karena Allah adalah Al-Hamid, karena Allah adalah Sang Maha Pencipta bumi dan seisinya ya. Nomor 9, pujian yang berlebihan tidak boleh diberikan kepada manusia.
tidak boleh diberikan kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Kita boleh memuji seseorang yang lebih pintar daripada kita, boleh, tapi pujiannya hanya sebatas memuji biasa saja, nggak boleh yang berlebihan. Pujian yang sebenarnya hanya patut kita berikan hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan bumi dan seisinya tadi ya. Terus satu lagi, sebagai manusia kita juga tidak boleh mencari pujian. Misalnya, saya mau menyapu, yang di kelas saya mau rajin-rajin menyapu, biar saya dipuji sama Bu Windy, biar saya dikatakan anak yang rajin. Nah, itu juga tidak boleh. Itu namanya minta dipuji. Tidak boleh ya. Melakukan sesuatu hal itu harus dengan rasa ikhlas ya. Tidak boleh karena ingin dipuji. Yang nomor terakhir, nomor 10. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan titik-titik nikmatnya kepada kita. Ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Ini ada di sini. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur nikmat, maka Allah itu akan mengazab kita dengan azab atau siksaan yang teramat pedih. Nauzubillahi min dzalik ya. Janji Allah itu pasti, dan janji Allah bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut kepada kita. Jadi untuk jawaban yang nomor 10 tadi, jika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat Allah kepada kita ya. Diingat itu ya nak ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal uraian atau jawaban yang di poin ketiga, yang tadi di bawahnya ya. Bu Windy tunggu jawabannya. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.